Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kita akan membahas tentang estimasi. Untuk itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 1. Saya sendiri, Nesti Nistiasari, NIM 2017-53019. Yang kedua ada Fahri Sofiuddin Ahmad, NIM 2017-53005. Yang ketiga ada Rizka Arum dengan NIM 2017-53014. Yang selanjutnya ada Nugroho Adi Susanto, NIM 2017-53008. Kemudian ada Fahreza Ardiansyah, NIM 2017-53013. Yang terakhir ada Susi Nursena, NIM 2017-53017. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah suatu konsep yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Data mining merupakan proses semi otomatis yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna yang tersimpan di dalam database besar. Data mining bagian dari proses KDD, Knowledge Discovery in Database, yang terdiri dari beberapa tahapan seperti pemilihan data, pra-pengolahan transformasi, data mining, dan evaluasi hasil mining dan evaluasi hasil. KDD secara umum juga dikenal sebagai pangkalan data, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Arum Madliah. Kepadanya dipersilahkan. Fungsi data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Untuk fungsi lainnya akan dibahas di bawah. 1. Deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. 2. Prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Peran data mining. Data mining memiliki 5 peran, yaitu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Estimasi hampir sama dengan prediksi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Selanjutnya yang bersama. 2.
Prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi, akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Contoh, dari tugas prediksi, misalnya untuk memprediksikan adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari subjek dan memasukkan subjek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, saya lanjutan peran data mining yang keempat, clustering. Clustering merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu ke dalam kelas objek yang sama. Sebuah cluster adalah kumpulan rekod yang memiliki kemiripan suatu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan rekod dalam cluster lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelompokan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok-kelompok. Semakin besar kemiripan objek dalam suatu cluster dan semakin besar perbedaan tiap cluster, maka kualitas analisis cluster semakin baik. Yang kelima, association. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faresa Ahmad. Algoritma data mining yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan metode estimasi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linear sederhana atau sering disebut dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain: 1. Hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. 2. Hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. 3. Hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Regresi linear sederhana. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A plus BX, di mana Y variabel respon atau variabel akibat, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, A konstanta, dan B koefisien regresi atau kemiringan. Besaran respon yang ditemukan oleh prediktor, nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus bawah ini. Rumus bisa dilihat di slide. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. 1. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. 2. Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. 3. Lakukan pengumpulan data. 4. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buat model persamaan regresi linear sederhana. 7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris Sofiyuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fareza. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya perhitungan di estimasi menggunakan algoritma regresi linear sederhana. Di sini saya sudah mempersiapkan datasheetnya. Saya mempersiapkan 10 record. Namun di sini saya akan menggunakan 8 sampel recordnya. Yang 9 sama 10 ini itu saya akan gunakan untuk data uji di estimasi. Di sini datasheetnya itu studi kasusnya pengaruh lama belajar terhadap nilai siswa. Kemudian data di samping ini adalah data lama belajar dan nilai yang diperoleh. Dari data tersebut kita akan menghitung persamaan regresi linear sederhana yang nanti itu akan diuji di record 9 dan 10. Di sini juga ada tahapan algoritma regresi linearnya. Kita sudah menyiapkan datanya, kemudian identifikasi atribut dan label. Di sini sudah saya siapkan atribut dan labelnya. Labelnya itu ada sampel, lama belajar, kemudian nilai. Kemudian atributnya itu ada 10, yang 8 itu dibuat sampel, yang 9 dan 10 itu dibuat untuk menguji nanti estimasinya. Kemudian itu ada hitung X2, Y2, XY dan total dari masing-masingnya. Oke, maksudnya itu kita langsung coba di Excelnya ya. Di sini kita sudah mencari X2, kemudian Y2, kemudian XY. Kita sudah mencarinya seperti ini. Kemudian kita cari totalnya, jumlahnya ini itu 9 dan 10 itu tidak termasuk dalam jumlah. Yang termasuk dalam jumlah itu dari 1 sampai 8, karena 1 sampai 8 ini itu digunakan untuk sampel, kemudian 9, 10 ini digunakan untuk pengujian nanti. Di Y juga seperti itu, 1 sampai 8 jumlahnya, XY juga, X2, kemudian Y2. Kemudian kita coba cari beta. Kita coba cari beta sama alfanya. Oke, selanjutnya itu kita untuk ingin menguji pengaruh nilai dari lama belajar dari uji data atau record 9 dan 10, kita harus mencari beta sama alfanya. Untuk mencari beta itu nilai ini itu banyaknya sampel, itu ada 18 dikali jumlah XY ini, kemudian dikurangi jumlah X, lalu dikali jumlah Y, maka hasilnya itu kedua itu jumlah dari sampelnya itu ada 8 dikali jumlah X kuadrat, kemudian dikurangi jumlah X dikuadratkan, maka hasilnya itu 1964. Kemudian kita bagikan hasilnya itu 22,24033.
Kemudian kita mencari alfanya. Untuk mencari alfanya itu jumlah Y dikurangi beta dikali jumlah X, maka hasilnya 2856,293. Kemudian dibagi 8. Kenapa 8? Karena sampelnya ada 8. Kemudian kita bagikan hasilnya, maka hasilnya itu 357,0367. Oke, selanjutnya itu kita mencari Y. Mencari Y ini maksudnya itu kita mencari nilai, perkiraan nilai. Kita hapus dulu dari lama belajar dari record 9 sama 10. Oke, kita masukkan alfa ditambah beta dikali X nya. X itu kita coba record yang 9 ya, lama belajarnya itu kita yang record 9 itu 1 kita masukkan, kita enter, maka lama perkiraan nilai lama dari lama belajar 1 kali itu menghasilkan nilai 379. Kita coba lagi yang record 10 ini, itu nilainya itu 3, lama belajarnya maksud saya, bukan nilainya, lama belajarnya. Kita cari perkiraan nilai dari lama 3 ya, lama belajar 3. Kita coba masukkan alfa, kemudian ditambah beta dikali lama belajar, itu nanti akan menghasilkan perkiraan nilainya jika lama belajarnya itu 3, maka nilainya itu 423,7576 dari lama belajar siswa. Seperti itu untuk mencari perkiraan nilai dari metode estimasi menggunakan algoritma regresi linear sederhana. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.